Cik. Hadirin sekalian, Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster memasuki ruangan. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan segera bergabung bersama kami secara daring. Yang kami hormati Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Yang kami hormati Bapak Inyoman Abdi selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Politeknik Negeri Bali. Yang kami hormati seluruh undangan, dosen, dan seluruh partisipan, serta rekan-rekan panitia yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Green Tourism International Seminar dan Entrepreneurship Expo 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Program Magister Terapan Perencanaan Pariwisata Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. GTIC 2022 dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari 30 Mei sampai 31 Mei 2022. Acara ini juga merupakan Entrepreneurship Expo yang akan dihadiri oleh UMKM lokal yang terdiri dari 20 peserta dan juga dari mahasiswa teknik Politeknik Negeri Bali yang akan melakukan pameran hasil karya mereka. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Hendra Narotama dan rekan saya Trisna Ayu Lestari selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Acara pertama yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan untuk berdiri.
Acara selanjutnya, marilah kita hening dan menundukkan kepala sejenak untuk memohon wara nugraha Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa dalam berdoa bersama. Para hadirin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Yang Terhormat Gubernur Bali sekaligus untuk membuka acara GTIC 2022. Dengan hormat Bapak Wayan Koster dipersilahkan. Tes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang hadir secara virtual. Selamat pagi Bapak. Juga yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali beserta jajaran, para narasumber dan para peserta yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas prakarsa acara hari ini, yaitu seminar dengan tema Green Tourism dan Entrepreneurship Expo 2022. Sebenarnya saya menyiapkan paparan lengkap, tapi karena waktunya saya singkat harus hadir acara lain, maka saya tidak menampilkan paparan ini. Saya akan menjadwalkan waktu secara khusus nanti pada saat waktu saya longgar, supaya bisa bicaranya leluasa, bebas, tanpa batas. Bagaimana konsep kebijakan untuk membangun Bali, menata Bali secara fundamental dan komprehensif untuk semua sektor. Jadi hari ini saya bicara sebagian saja hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada para peserta. Tentu pertama yang harus dipahami bahwa secara alamiah, spontanitas, sporadis, kepariwisataan di Bali telah tumbuh sejak lama dan tanpa disadari pariwisata itu lari kencang, ya, lari dengan cepat, dan telah menumbuhkan berbagai destinasi wisata, pelaku usaha di bidang pariwisata, termasuk juga IKM, UMKM yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan, sehingga pariwisata itu pada akhirnya menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Bali. Bahkan pariwisata saat ini sudah menopang perekonomian Bali lebih dari 54% terhadap PDRB Bali. Dan pariwisata ternyata merupakan faktor yang sangat sensitif terhadap
dinamika faktor eksternal. Ada bencana alam seperti erupsi Gunung Agung, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Ada gangguan keamanan, bom Bali 1, bom Bali 2, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Ada bencana non alam virus SARS dulu, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Dan saat ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda negara di seluruh dunia lebih dari 2 tahun, sehingga praktis menghentikan total kepariwisataan Bali. Stuck. Akibatnya yang 54% itu tidak bergerak. Sehingga pariwisata Bali itu lumpuh selama 2 tahun lebih. Dan akibatnya adalah pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 mengalami kontraksi paling dalam, paling rendah di Indonesia, negatif 9,33%. Pandeminya membaik, tahun 2021 pariwisatanya membaik, ekonominya membaik, tapi masih mengalami kontraksi, minus 2,47%. Pandemi membaik lagi setelah kita kelola dengan sangat baik. Triwulan pertama tahun 2022 sudah positif 1,46%. Sudah bagus. Jadi ini adalah satu ilustrasi bagaimana satu fenomena alam yang mengganggu kepariwisataan dan berdampak langsung terhadap perekonomian Bali. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan skenario baru untuk transformasi perekonomian Bali, untuk merubah struktur dan fundamental perekonomian Bali agar tidak lagi didominasi oleh satu sektor pariwisata, tapi lebih berimbang antara pariwisata dengan sektor-sektor lain yang menjadi potensi alamiah di Bali ini. Nanti saya akan bicara khusus yang dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali. Di sisi lain, kepariwisataan kita di Bali ini kurang mendapat arah yang baik. Kurang dijalankan dengan satu tatanan yang baik, dengan satu kebijakan yang tegas. Sehingga semua tumbuh secara sporadis, secara spontan, tanpa arah. Akibatnya adalah kecelakaan di mana-mana. Pertama, banyak pelaku wisatawan yang tidak tertib di Bali ini, tidak menghormati budaya Bali. Ada yang duduk di Padma, di Besakih, ada yang cebok di Pura Beji, terus ada yang telanjang bikin foto di pohon, ada yang telanjang di Gunung Batur. Ini perilaku-perilaku yang buruk. Ada pula yang jalan di jalan umum pakai kaos oblong tanpa helm, terakhir ngebobol ATM. Ini wajah buruk pariwisata kita. Kemudian yang berikut adalah lingkungan alam itu tidak menjadi perhatian sebagai satu ekosistem untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Air kotor, sampah berkeliaran di mana-mana, bahkan Pantai Kute itu berkali-kali itu ditimpa sampah
penanganannya sangat lambat. Padahal hal seperti itu karena terjadinya mengikuti siklus musim sudah harusnya bisa dimitigasi. Dan itu mudah, dan itu tidak mahal, tapi tidak dikelola dengan baik. Sehingga sering terjadi tumpukan sampah di pantai yang mengatakan akibatnya orang mengatakan Bali tidak lagi menjadi surga tapi neraka. Ini sindiran. Berikutnya lagi adalah tidak didukung dengan infrastruktur. Bali sangat terlambat. Bahkan bukan terlambat lagi, tidak punya konsep untuk mengembangkan infrastruktur, baik untuk layanan domestik, transportasi lokal, maupun juga untuk mendukung kepariwisataan dari satu destinasi ke destinasi lain. Jadi membuat Bali ini sangat tertinggal di bidang infrastruktur. Dan yang berikut adalah kepariwisataan di Bali ini kurang berpihak kepada sumber daya lokal. Sekarang ini mohon maaf ini, pariwisata kita ini lari sendiri, nikmat sendiri, happy sendiri. Tidak menyatu dengan tatanan kehidupan kita, alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Itulah sebabnya saya mengarahkan ini dengan satu kebijakan baru, agar lebih berpihak kepada sumber daya lokal. Mengapa saya perlu menjadikan pariwisata ini sebagai satu upaya untuk membangun kekuatan sumber daya lokal kita ini? Karena Bali tidak memiliki sumber daya alam fisik, tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya tambang batu bara, tidak punya sumber daya lain yang menjadi sumber perekonomian masyarakat Bali. Bali hanya punya kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya dengan unsur adat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokalnya. Ini yang luar biasa. Kalau ini saya berani mengatakan, berani mengklaim, di dunia tidak ada yang mengalahkan Bali. Tidak ada. Yang baru tampil sekarang ini wajah budaya Bali ini baru sekitar 40%. 60% itu masih terpendam. Maka saya angkat semua. Pasca pandemi. Itu. Oleh karena kita tidak punya sumber daya alam menjadi sumber perekonomian kita, maka kita ini harus menjadikan budaya sebagai pertama adalah mengembangkan sumber nilai-nilai kehidupan, membangun tatanan kehidupan yang beretika, sopan, santun, dan beradab. Budaya itu. Yang kedua, budaya sebagai produk untuk menghasilkan karya seni luar biasa. Seni tari, seni tabuh, seni lukis, seni pahat, segala macam. Kerajinan rakyat. Dan yang ketiga adalah budaya sebagai basis pengembangan perekonomian Bali. Ini yang harus kita lakukan, Pak. Dan budaya ini, mengapa dia menjadi basis pengembangan perekonomian Bali? Karena dengan budaya yang kuat, yang religius, metaksu, tengat, Bali memiliki daya tarik yang sangat kuat, aura yang sangat kuat. Kenapa Bali punya aura yang kuat alamnya dibandingkan dengan daerah yang lainnya? Karena masyarakat kita di Bali betul-betul loyal, dedicated di dalam menjaga tatanan kehidupan keagamanya yang berbasis pada nilai-nilai budaya.
Mulai dari cara hidup sederhana tiap hari pagi bengit dupa sanang sari. Ya. Ada lagi feodalan di Banjar. Ada lagi feodalan di Pura Kahyangan 3 atau Kahyangan Desa. Ada lagi upacara tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Galungan, Kuningan, Pakelam, kemudian Pancawalikrama, Eka Dasarudra, dan seterusnya. Mecaru. Semua ini dilakukan oleh masyarakat Bali secara total, mulai dari individu, kolektif, sampai ke seluruh Bali. Inilah yang menjaga alam Bali ini, yang merawat Bali ini. Sehingga alam Bali terawat dengan baik, terjaga dengan baik. Sehingga dia memiliki taksu menjadi aura, menarik orang untuk datang. Jadilah wisata. Jadi pariwisata di Bali ini, hulunya itu adalah budaya. Kalau alam indah yang sama atau yang lebih indah dari Bali, di luar Bali lebih banyak. Tapi apa yang membedakan Bali dengan daerah lain? Budaya. Jadi oleh karena itu pariwisata ini harus lengket dengan budaya. Kalau pariwisata ini meninggalkan budaya, jangan harap pariwisata ini akan eksis berkelanjutan ke depan, mati. Saya berani pastikan mati. Maka oleh karena itu budaya ini betul-betul harus dijaga dengan sekuat-kuatnya. Itulah sebabnya juga dalam konteks untuk budaya ini, saya menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Dan kaitannya dengan pariwisata, peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Dan peraturan Gubernur Bali nomor 28 tahun 2020 tentang tata kelola kepariwisataan Bali, agar lebih berpihak kepada sumber daya lokal. Bali ini harus survive dengan ekonomi yang bersumber dari perekonomian lokal Bali. Bali penduduknya hanya 4,3 juta. Maka ini harus menjadi pasar dari produk-produk kita di Bali ini, sumber perekonomian kita di Bali, agar dia digerakkan oleh pelaku lokal, dikonsumsi oleh pelaku masyarakat lokal. Jadi ekonomi Bali itu muter di Bali. Yang memproduksi adalah orang Bali, yang berdagang adalah orang Bali, yang membeli adalah orang Bali. Mesti begitu, Pak. Ya. Karena Bali ini kecil, ya. Jadi harus putar di sini. Ya. Yang berikutnya adalah kita punya pasar, yaitu wisatawan. Kalau yang domestik penduduk kita 4,3 juta. Wisatawan kita di dalam situasi yang normal 2019 itu yang mancanegara 6,3 juta orang. Yang domestik 10,5 juta orang. Meningkat jauh dibanding 2018. Karena kebijakan kita yang saya terapkan itu yang ramah lingkungan. Di antaranya pembatasan timbulan sampah plastik dan kebijakan-kebijakan lain yang ramah lingkungan sehingga menarik orang untuk datang ke Bali. Meningkat dari 2018 ke 2019. Jadi kalau di total wisatawan mancanegara dengan wisatawan domestiknya 6,3 ditambah 10,5 itu sudah 16,8 juta orang yang datang ke Bali. Itu pun yang lewat udara, belum yang lewat darat. Jadi yang datang ini itu adalah pasar. Karena itu pasar ini harus diberdayakan dia. Selama ini orang lain mencari pasar untuk menjadikan produknya dapat dijual ke pasarnya. Kalau Bali datang, sudah datang tanpa diundang karena cinta Bali, orang datang ke Bali.
16,8 juta. Itu pasar. Kalau pasar ini tidak dapat diberdayakan, bodoh. Bukan bodoh lagi, bodoh banget. Iya. Apalagi kalau sampai pasar kita yang kecil ini digunakan untuk produk-produk impor, bodoh lagi. Itulah sebabnya saya sekarang ini betul-betul menjaga ini agar menjadi kekuatan perekonomian di Bali. Level yang ketiga pasar kita adalah ekspor. Ya. Kalau ekspor itu tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Karena ini bergantung kepada kebijakan politik negara antar negara. Kita ya, di negara lain belum. Ya. Seperti sekarang ini adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, saling embargo. Kalau politik sudah bertindak, ekonomi itu sepi, berhenti dia. Itu tidak bisa kita intervensi karena itu merupakan kewenangan di pihak lain. Maka yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang ada di Bali, yang bisa dikendalikan, dikontrol dan dibangun oleh kebijakan pemerintah di Provinsi Bali dan kabupaten kota yang ada di Bali. Oleh karena itu adalah pariwisata ke depan ini dengan perda yang baru, dengan pergub yang baru yang akan saya tegakkan betul pasca pandemi, itu adalah pariwisata yang berkualitas, berbasis budaya dan bermartabat. Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Saya tidak ingin lagi ada wisatawan yang perilakunya aneh-aneh. Duduk di Padma, cebok segala macam, melanggar aturan lalu lintas. Kita kalau keluar negeri, emangnya kita bisa bebas begitu? Keliaran di jalan nggak pakai helm, kita tertib sekali di luar negeri. Tapi di sini kalau dia bisa urakan kayak begitu, nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Iya. Apalagi sampai ngebobol ATM. Iya. Maka sekarang saya bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tidak tertib dan disiplin di dalam menjalankan tatanan kehidupan pariwisata di Bali ini. Bertahap saya ini, karena masih pandemi. Iya. Tempo hari, manajer hotel Anpaya, saya hadir acara pas hari Kamis, disambut di depan tidak pakai busana adat Bali. Selesai acara saya langsung briefing. Kau tahu di Bali ada peraturan gubernur menggunakan busana adat Bali? Dia bilang nggak tahu. Kau belajar. Kalau enggak saya deportasi kamu. Saya gituin aja udah. Udah itu yang di Westin lagi. Tempo hari senang-senang dia depan nyambut gubernur. Saya ingat Kamis nggak pakai busana adat Bali, langsung saya tegur. Langsung saya tegur, marahin lagi, tembak di tempat udah. Dan saya tidak izinkan masuk ke ruangan acara. Kamu nggak usah masuk, kau di luar. Saya bilang gitu. Sekali lagi kamu begini, saya deportasi kamu. Saya bilang gitu. Saya minta Kanwilkumham panggil, ya, supaya dia tertib. Nah, tertib dia sekarang berikutnya. Kemudian kemarin ada pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction, penutupannya udah bagus sekali. Semuanya tertib berbusana adat Bali. Kan enak. Ya, justru dengan tertib itu meningkatkan citra pariwisatanya Bali. Jangan itu dijadikan sebagai satu beban, tapi itu betul merupakan bagian daripada upaya membangun citra dan daya saing pariwisata. Itulah sebabnya budaya ini betul-betul saya tegakkan. Pertama adalah dengan perda ini. Perda 5 2020 dan Pergub 28 2020 wajib. Kemudian menggunakan aksara Bali untuk papan nama fasilitas yang ada di ruangannya semuanya harus menggunakan aksara Bali. Setiap Kamis harus menggunakan busana adat Bali hari purnama dan hari tilem. Seperti sekarang tilem. Tadi pagi saya udah habis mandi pakai celana baju ndek
ternyata diingetin sama staf, Pak ini tilam Pak. Wow, langsung saya ganti baju. Ya. Langsung, makanya saya agak jadi telat dikit datangnya. Ganti baju dulu. Ya. Karena kalau enggak kita yang negur, masa kita yang enggak disiplin. Gitu. Langsung ganti baju dulu. Butuh waktu dikit. Kemudian tiap sasa harus menggunakan busana ndak. Berikutnya adalah dia harus menggunakan produk-produk lokal Bali. Beras Bali, telur Bali, salak Bali, manggis Bali, jeruk Bali, sayur Bali, telur Bali, ayam Bali, babi Bali, sapi Bali, dan Bali-Bali yang lainnya. Harus begitu. Saya yakin banyak hotel di Bali ini yang tidak menggunakan produk lokal. Nggak tahu dari mana berasnya, nggak tahu dari mana buahnya, nggak tahu dari mana sayurnya. Kalau itu dibiarkan, maka kita ini loss ekonomi. Karena pasar yang ada tersedia tidak dapat diberdayakan. Maka itu tidak akan berdampak pada perekonomian Bali, tidak akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Bali. Sekarang nggak akan saya biarkan. Besok saya akan kumpulkan semua manajer hotel se-Bali. Harus menjalankan kebijakan berkaitan dengan tatanan Bali era baru. Untuk pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Kita butuh orang-orang yang berwisata di Bali yang berkualitas dan bermartabat. Tidak merusak budaya kita. Mentang-mentang kita butuh wisatawan, lantas budaya kita korbankan. Harga diri bangsa kita rendahkan. Tidak boleh. Ini yang prinsip buat kita. Jangan sekedar karena kita perlu uang, harga diri bangsa dijatuhkan, dirusak. Tidak bisa. Ini yang saya bangun sekarang di Bali ini. Pasca pandemi akan saya jalankan dengan setegas-tegasnya. Tidak akan mentoler lagi bentuk-bentuk perilaku yang merusak tatanan di Bali ini. Apalagi berkaitan dengan budaya. Dan yang utama adalah bagaimana agar pariwisata ini memberi manfaat untuk memutar ekonomi Bali dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan kerama Bali niskala sekala. Begitu Pak, nggak gampang. Sekarang ini Pak, pariwisata kita nih lari sendiri, enak sendiri. Begitu ada pandemi menjerit, rewel. Rewelnya minta ampun. Minta fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini segala macam. Saya bandingkan dengan pelaku perajin arak, pelaku garam di Bali, enggak mengeluh, tetap berproduksi. Jadi betul-betul ini harus tertib. Maka sekarang saya ini dorong ini dengan peraturan gubernur nomor 99 tahun 2016 tentang penggunaan produk pertanian, perindustrian dan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Harus dijalankan ini. Kalau enggak, saya akan memberikan sanksi tegas. Hotel-hotel di Bali yang tidak mau tertib dia terhadap budaya, terhadap ekonomi, yang ramah terhadap alam manusia dan kebudayaan Bali, tidak akan saya berikan ruang. I'm sorry. Kalau tidak, kita yang menegakkan ini siapa? Jangan biarkan Bali ini itu tertinggal terus dalam memasuki dinamika perkembangan global di masa yang akan datang. Semakin menurun daya saingnya, bukan maju tapi malah akan mundur. Ini yang harus betul-betul kita waspadai. Sekarang ini kelihatan euforia pariwisata, kelihatannya mewah gini, sebenarnya dalamnya itu kropos. Kropos. Maka saya mendukung ini. Seminar ini, tapi betul-betul seminar ini menghasilkan sesuatu yang konkret. Kalau perlu gunakan Pak, lihat itu perda pergub yang berkaitan dengan kepariwisataan di Bali. Serta upaya kita untuk bagaimana agar pariwisata itu memberdayakan sumber daya lokal Bali. Supaya apa? Supaya pariwisata itu kehadirannya dirasakan oleh masyarakat Bali, oleh petani kita, oleh nelayan kita, oleh perajin kita. Sekarang kalau ditanya, Bapak dapat manfaat? Enggak. Kenapa? Di musim jeruk, harga jeruk tetap tidak laku sampai bonyok. Musim manggis di Tabanan,
harga anjlok sampai turun harganya jauh nggak bisa dijual. Begitu juga musim rambutan, musim salak, bonyok karena harga jatuh. Karena apa? Tidak ada pasarnya. Padahal pasar itu hotel kita dengan tamunya yang banyak itu bisa memanfaatkan. Kalau seluruhnya hotel di Bali ini menjalankan kebijakan ini, tidak ada cerita harga jeruk anjlok, salak anjlok, manggis anjlok, buah-buahan anjlok, nggak ada cerita. Ya. Karena ini tidak dikoneksi antara produksi dan konsumennya. Ini yang saya jalankan sekarang Pak, nggak gampang Pak. Karena terlalu lama dibiarkan, berpuluh-puluh tahun situasi yang buruk ini dibiarkan. Kasihan Pak Bali Pak, iraga kenyal ngodalin, ngayah, dipura, mecaru, pekelem, segala macam. Belum Bali ini ekonominya entah siapa yang mendapat manfaatnya. Tidak adil. Maka pandemi COVID-19 yang kita alami 2 tahun lebih ini pelajaran buat kita. Ini adalah hukuman alam kepada kita. Dalam pengertian kita harus merespon secara positif. Ingat, kita punya pelajaran pengetahuan dicipta, dipelihara, dan diperlina, dimusnahkan. Pariwisata pernah dicipta tahun 1920-an. Budaya berkembang, udah ratusan tahun. Sekarang 2022, jadi udah tepat 100 tahun siklusnya ini. Memang sudah harus ditata ulang, diperlina. Pandemi COVID-19 itu adalah memperlina kepariwisataan kita. Kan dihentikan semua kan? Dengan ekor-ekornya dihentikan semua kan? Ya. Tapi akan lahir kembali. Tapi lahirnya bukan lahir yang biasa. Lahir dengan tatanan yang baru. Yang saya namakan dengan tatanan era baru dalam Bali era baru. Semuanya akan saya tata. Tapi pelan-pelan dikit karena pandeminya belum pulih 100%. Ya. Astungkara sekarang pandeminya sudah membaik, sudah melandai dan stabil. Kasusnya berkat kerja keras yang saya pimpin. Sekarang kasus hariannya 10 sampai 20 orang per hari, bahkan kemarin 9. Tingkat kesembuhannya 97%. Yang karena kasus ini OTG semua. Yang tinggal di rumah sakit 16 orang. Dulu 2021 sempat 2000. Oksigen bermasalah segala macam, waduh minta ampun susahnya. Sekarang sudah landai dan stabil. Kemudian yang meninggal rata-rata 0. Dalam 1,5 bulan tidak ada lagi yang meninggal. Hanya 2 hari yang lalu meninggal 1. Sebelumnya dan setelahnya 0. Kemudian vaksin kita di Bali pencapaiannya tertinggi. Vaksin pertama 106%, vaksin kedua 97%, vaksin ketiga booster 70%, tertinggi di Indonesia. Bali daerah yang paling progresif dan tercepat dalam vaksinasi di Indonesia. Tujuan saya supaya pariwisata di Bali ini cepat pulih. Itulah sebabnya saya memberanikan diri supaya wisatawan masuk ke Bali tidak perlu karantina. Dan saya meminta agar diperlakukan kebijakan visa on arrival. Sekarang sudah 64 negara yang visa on arrival plus 6 negara yang bebas visa. Tanpa karantina, tanpa PCR. Sekarang wisatawan masuk ke Bali, mancanegaranya 4.000 rata-rata. Domestiknya antara 10 sampai 14.000 per hari yang lewat udara. Belum yang lewat darat. Makanya sekarang udah macet di mana-mana. Pantainya mulai penuh, restoran mulai penuh, hotel mulai penuh. Di daerah Badung Selatan ini udah di atas
80. Kemarin waktu acara bahkan Western itu lebih dari 90%. Ya. Tapi belum merata di seluruh Bali. Jadi oleh karena itu momentum pariwisata sudah dapat pemulihan. Termasuk juga di dalam rangka pemulihan perekonomian Bali. Tapi ini belum selesai. Masih berlanjut. Saya masih berjuang agar kemarin rapat dengan Pak Menko, saya meminta agar Bali ditetapkan sebagai status endemi. Atau paling tidak PPKM-nya di stop. Tidak lagi diberlakukan barang 1 bulan. Evaluasi, kalau ternyata stabil, terusin PPKM-nya ini tidak diberlakukan lagi. Sehingga dengan demikian Bali ini sudah normal dia. Pariwisata akan menggeliat kembali dan perekonomian Bali bisa bangkit kembali. Tetapi saya tidak mau lagi praktek pariwisata ini seperti dulu. Sudah harus masuk kepada tatanan yang baru. Bali era baru dengan Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Tatanan untuk mewujudkan itu dengan Perda dan Pergubnya sudah sangat lengkap. Saya akan melaksanakan itu dengan tegas, nggak ada ampun. Ya. Supaya Bali ini betul-betul kuat, berdiri tegak, terhormat di mata masyarakat dunia. Itulah yang ingin saya lakukan. Oleh karena itu saya berterima kasih atas aktivitas inisiatif Politeknik Negeri Bali dalam menyelenggarakan seminar ini, dan saya berharap sekali seminar ini melahirkan satu rekomendasi atau pokok-pokok pikiran yang bisa mendrive pariwisata kita sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bali, agar dia tidak menjadi rumusan teoritis tidak bisa dilaksanakan di lapangan, tapi betul-betul dia bisa menggerakkan kehidupan masyarakat dan mengempowerment masyarakat kepariwisataan kita di Bali ini, sekaligus juga mendukung ekosistem serta memperkuat fundament kepariwisataan Bali. Itu yang saya harapkan, dan nantinya saya akan mencari waktu khusus ke Politeknik supaya lebih bebas bicara, menampilkan bagaimana arah Bali ke depan, supaya ini menjadi bagian daripada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Politeknik, baik meliputi pendidikan, pengabdian maupun penelitian untuk pembangunan di Bali. Itulah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf saya tidak bisa lama karena saya harus hadir di tempat lain. Maka dengan seizin semua hadirin, dengan mengucap Om Awi Genamastu Namo Sidom, seminar ini dengan resmi saya buka. Semoga berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat untuk Bali, untuk kemajuan bersama kita di Bali di masa yang akan datang. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kami mengundang Direktur Politeknik Negeri Bali serta Ketua Panitia GTIC 2022 untuk mendampingi Bapak Gubernur Bali melakukan pemukulan gong sebagai simbolik untuk membuka secara resmi acara Green Tourism International Seminar dan Entrepreneurship Expo 2022. Hadirin sekalian, sudah hadir secara daring bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno Salahuddin Uno. Mari kita berikan aplaus yang meriah serta aplaus yang meriah untuk acara yang sudah resmi dibuka. Dengan pemukulan gong maka resmilah pelaksanaan Green Tourism International Seminar and Entrepreneurship Expo 2022. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Direktur, dan Bapak Ketua Panitia yang membuka acara ini.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur Bali dan mohon izin bila mana Bapak ada acara yang akan dilanjutkan, kami persilahkan untuk mendahului acara pada pagi hari ini. Selamat jalan Pak Gubernur. Sukses Pak Gubernur. We love you. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan dari yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, PBA MBA dengan tema materi Indonesia Green and Sustainable Tourism Policy and Implementation. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, tadi sudah menyampaikan begitu tegas dan lugas Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, sahabat saya. Terima kasih Pak Gubernur, saya menyimak semua pemaparannya luar biasa dan astungkare kita sekarang sudah mulai bangkit dan kita sama-sama bergandengan tangan Bapak Gubernur, semua relaksasi dan juga promosi serta aktivasi agar Bali sukses kembali untuk membuka lapangan kerja dan juga membangkitkan ekonomi kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga sangat melihat satu pandangan yang sama antara Pak Gubernur dan kami, di mana bahwa kita menggunakan pandemi ini sebagai pelajaran untuk memperkuat, jangan sampai keropos kebangkitan sektor parekraf ini ke depan. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Inyoman Abdi SEMEkom, Swastiastu, Matur Suksma atas undangannya, Deputy Director of Bali State Polytechnic, Bapak Anak Agung Murah Bagus Mulawarman, STMT. Saya diminta bicara pakai bahasa Inggris nih Pak Gub, mohon maaf karena kalau tidak nanti mungkin honornya dipotong. Jadi izinkan saya menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan tema Fostering Resilience. Honorable Governor of Bali, warmest greeting to all of you. Together with senior advisors on sustainable development and conservation, Bapak Frans Teguh, praise and gratitude to the presence of God Almighty for the blessing and grace we can gather today in the Green Tourism International Seminar and Entrepreneurship Expo 2022, Fostering Resilience as a theme that we want to focus going forward. Sincere appreciations to Polytechnic Negeri Bali for organizing this event that will enrich and enhance tourism and creative economy towards greener, more sustainable directions. The world is in a VUCA situations. V for volatility, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. Various impacts of climate change and social, cultural, health, economic problems facing this decade have further encouraged innovations to find solutions that may adapt and mitigate against various crises, current and future, in achieving inclusive and sustainable development. The development of the tourism sector and the creative economy now refers to values related to sustainable tourism, skilled human resources, experience satisfaction, product and service diversifications, and technology adoptions. These values underlies the ministry public service to the 34 million people whose livelihood depends on the sector of tourism and creative economy. Green tourism is a form of tourism development that minimizes the gap and minimize the damage to nature, support the protections of preservations and conservations areas, prioritize the empowerment of local communities, appreciate more culture and values, increase public awareness of nature, conservation, and the surrounding environment. We encourage the development of green tourism
through a lot of activities. First, designing tourism product development that are sustainable and environmentally friendly, promoting travel patterns that uphold responsible and quality tourism, implementing certifications of sustainable tourism destinations and villages, encouraging the efforts to improve new skills by upskilling, reskilling, and new skilling for tourism actors and creative economy players, relating to digitalizations, innovations, development of sustainability and environmental friendly practices such as waste management, water management, and the overarching concept of circular economy. Collaborative effort and commitment of all stakeholders to accelerate the implementations of sustainable tourism practices. And for these reasons, our collaborations with academia and universities, including the Bali State Polytechnic, as a center of knowledge, excellence, research, and innovations that is able to invigorate groundbreaking ideas and policy recommendations to overcome various crises and achieve our objective of net zero emissions by 2060. We continue to encourage academics, especially tourism industry, to implement strategies for innovation, adaptation, and collaboration in the 3G spirits. Geber, Gercep, dan Transport. Finally, wishing the best for a fruitful seminar that will motivate the collaborativeness of tourism stakeholders in providing creative, quality, and sustainable tourism products and services. Message for the leaders of the future. Guys, you need to be brave and optimistic. Enjoy and shape the new normal for a better tomorrow by taking advantage of digitalization in order to win and maintain consistency in global competitions. Bali is the islands of the gods, the paradise islands, and let's make sure that Bali will continue to create Takarana and new directions given by the government. Create jobs and business opportunities, empower SMEs for the socio-economic recovery of the country towards a better future. Thank you very much, and with that, I close with Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, and God bless you. Para hadirin beri tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa. Yang mana kita ketahui tadi Bapak menyebutkan Geber, Gercep, dan Gerpol. Beri tepuk tangan untuk yang luar biasa atas paparannya. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Dengan ini tanpa mengurangi rasa hormat, bila mana Bapak Menteri terdapat acara yang ingin dilanjutkan, maka kami persilakan. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Menteri. Baik para hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia GTIC 2022. Yang akan disampaikan oleh Bapak Idewa Gede Putrayatnya. Baik, kepada Bapak Dewa kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Dr. Iwayan Koster, SEMM. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyoman Abdi, beserta jajaran. Yang kami hormati para pembicara, para presenter, dan yang saya banggakan, para peserta seminar GTIC 2022. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di Gedung Widya Padma Politeknik Negeri Bali. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan terlaksananya acara GTIC 2022 ini dengan lancar dan tertib. Nah, Bapak Ibu sekalian, seminar internasional 2022 yang kita laksanakan pada hari ini dengan judul Green Tourism International Seminar and Entrepreneur Expo 2022 merupakan seminar yang diselenggarakan dari jurusan pariwisata, khususnya di Magister Terapan Pariwisata. Di Politeknik Negeri Bali ini yang akan dilaksanakan mulai hari ini 30 Mei sampai 31 Mei 2022. Nah, topik yang paling esensial dan substansi yang kita usung pada seminar ini yaitu meliputi isu-isu global yang menyangkut tentang bumi yang kita cinta ini. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan seminar ini kita mampu mengetuk para peneliti, para lembaga-lembaga pendidikan, begitu juga industri-industri khususnya di bidang pariwisata mampu untuk memberikan kontribusi, mampu menunjukkan kepeduliannya tentang adanya green tourism dan mampu memberikan sebuah kontribusi dalam menjaga lingkungan alam kita yang kita cinta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, seminar ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, baik secara diikuti secara langsung maupun secara virtual. Nah, maka dari itu kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali dan jajaran yang telah mensupport baik secara moral maupun secara material dalam pelaksanaan ini. Nah, begitu juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor-sponsor yang telah memberikan dukungannya, baik itu berupa voucher dan lain sebagainya. Nah, begitu juga para sponsor yang ikut di dalam pameran UMKM pada kali ini, kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan seminar ini memberikan sebuah nilai positif dalam pengembangan pariwisata khususnya di Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini kami khususnya di Politeknik Negeri Bali mampu menjadi sebuah program yang sustain, program yang memang akan dilakukan setiap tahun pada program Matrapar ini. Mudah-mudahan dalam pilot project ini
kami bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan kami di next gen nantinya. Begitu juga kepada adik-adik kita di program S1 terapan di Politeknik Negeri Bali, khususnya di pariwisata dan secara umum di jurusan-jurusan lain. Nah, sebagai akhir kata, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia, baik panitia yang dari para dosen maupun para mahasiswa Matrapar Gen 3, Gen 2 dan Gen 1 yang telah bekerja dari 3 bulan untuk mensukseskan acara ini. Terutama Bapak Ibu yang khusus datang dari luar Bali untuk menjadi panitia khusus dan mengikuti acara ini secara langsung. Terima kasih supportnya, semoga menjadikan ini adalah ajang untuk bersilaturahmi sekalian, juga merupakan ajang yang memang kita tunggu-tunggu di dalam program GTIC ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Baiklah, itu tadi laporan dari Ketua Panitia. Untuk selanjutnya, yakni sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Bali. Kepada Bapak Inyoman Abdi, kami persilahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang sama-sama kita hormati juga Pak Gubernur, Pak Koster, yang tadi sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada kita semua. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Wakil Direktur yang sudah berkenan hadir memberikan semangat kita bersama-sama. Demikian juga Pak Kajur yang saya lihat hadir semua memberikan dukungan kepada kita, kepada mitra yang sudah juga memberikan dukungan dari persiapan sampai pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada panitia. Panitia saya lihat luar biasa persiapannya, dari persiapan sampai pada hari ini. Follow up-nya memang orang-orang bekerja beda banget dengan orang-orang yang belum berpengalaman. Jadi Ketua Panitia ini Pak Dewa, WA-nya cuma yang penting-penting saja kepada saya sendiri. Jadi tahu-taunya kemarin sudah gladi bersih. Saya sempat khawatir juga apa benar ya persiapannya ini karena menghadirkan Pak Gubernur dan Pak Menteri. Jadi saya tes semua secara detail. Ternyata luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dewa dan tim. Serta Bu Kajur juga yang sudah mengorganize acara ini dengan baik. Yang saya hormati teman-teman sebagai speaker, tadi saya lihat juga sudah berkenan hadir. Jadi saya sungguh sangat berbahagia menghadirkan acara ini, menghadirkan pembicara di tingkat internasional. Sekaligus memberi penguatan tentang pusat unggulan teknologi green tourism kita. Ternyata pusat unggulan green tourism ini sekarang sudah mendunia. Salah satu contoh adalah bagaimana dunia ini pemerintah Swiss dan konsultan Seko serta pemerintah Belanda dengan konsultan TNO
bersama-sama menguatkan green tourism ini dengan memberikan hibah tahun 2021 dan 2022 ini. Semoga gaung dari green tourism ini tidak hanya sekedar cerita-cerita yang manis untuk diungkapkan, tidak hanya sekedar cerita-cerita yang tidak bermakna, tetapi saya ingin bahwa PUT Green Tourism ini benar-benar berkontribusi terhadap pariwisata Provinsi Bali dan pariwisata dunia. Dan tentu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, hasil dari seminar internasional ini dan exhibition expo ini, entrepreneurship expo ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi nyata kepada kemajuan teknologi, kepada kemajuan pariwisata Provinsi Bali. Jadi saya sangat berharap diskusi yang akan digelar nanti oleh masing-masing pembicara yang saya lihat begitu luar biasanya pembicara, kapabilitas dan kompetensi beliau, mudah-mudahan nanti akan lahir rekomendasi-rekomendasi baru yang nyata untuk kemajuan pariwisata Provinsi Bali. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua, dan tentu terima kasih kepada teman-teman UMKM dan teman-teman sponsor yang sudah berkenan berkontribusi pada acara ini, dan adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan juga memberikan semangat kepada ibu bapak dosennya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan saya tutup dengan greeting PNB Jaya. PNB Jaya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi laporan dari Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Abdi. Para hadirin yang kami hormati, kami segenap panitia dari acara GTIC 2022 mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung kegiatan acara, yaitu I-Forte, Bank BPD Bali, Omsa Medik, Traveloka, Bogor Volley Hotel, The 101 Fontana Seminyak, The Sanko, The One Legian, Hotel Villa Lumbung, The Fascini Smart Boutique Hotel, Episode Kuta, The Kuta Beach Heritage yang dikelola oleh Accor, Renaissance Bali Nusa Dua, Bali Concerto, Infinity Beach, G4 Hotel, Eden, EcoCare, dan The Seminyak Beach Resort and Spa. Hadirin sekalian, sebagai penampilan saat ini, maka dengan ini kita sambut Tari Cendrawasih.
Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta penari dari Tari Cendrawasih. Itulah sesi pertama pembukaan seminar kita pada pagi hari ini. Kami juga mengajak para hadirin untuk dapat mengunjungi Entrepreneurship Expo yang bertempat di depan Aula Widya Padma. Kami akan melanjutkan seminar sesi kedua pada jam 1 siang dengan menggunakan sistem hybrid, karena pembicara kami akan bergabung secara daring dari negara lain seperti Prancis, Australia, India, Inggris, Rumania, dan Singapura, yang dimana akan menjadi sesi yang sangat menarik. Sampai bertemu di sesi seminar pada pukul 1 PM. Terima kasih. Baik, Kak Hendra, kita bisa mengunjungi stand-stand yang ada di dalam ruangan Widya Padma ini mungkin. Oke, tentu. Karena sudah sangat menarik untuk stand-stand yang kita lihat dari tadi. Untuk dari pertama saya masuk ke Widya Padma ini sangat menarik sekali untuk stand-stand yang kita akan kunjungi. Mungkin untuk Kak Hendra Mari ingin kita mengunjungi mulai. yang mana ini? Mari kita mulai dari stand yang pertama. Oke, ini batuan Oke, painting. batuan style painting. Sangat ciri khas Bali. Mungkin sedikit. Ternyata dari Mungkin pegawai, sedikit bisa ya. berbicara mungkin dari kakaknya, ini dari mana? Ya. Oh gitu, Sedang istirahat, oke. Terima kasih ya kakak. Jadi, Kita move bantuan kepada stand yang kedua, paling. Ini stand dari Gracious Project. Oke. Mungkin bisa kita wawancarai sedikit. Ini bagus mungkin banget bisa ya dijelaskan untuk sedikit tentang produknya. Gracious ini kita mengedukasi orang untuk hidup lebih natural. Oke, natural. Kita menjual bahan bakunya, bahan yang sudah kita racik juga kita jual. Dan bahkan kalau yang mau belajar, kita menyediakan workshop juga. Wow. Jadi boleh datang ke tempat kita nanti untuk arrange waktu belajar Sangat bikin menarik. Oke. Oke, terima kasih. Kira-kira atas ini informasinya. untuk bisnisnya sudah berjalan berapa lama? Dari 2020 sih Kak. Iya. Jadi kita harus hidup yang natural. Ini ada sabun ya? Produknya Iya betul. Bahan barang yang kita pakai pun itu yang ramah untuk lingkungan, yang aman untuk kulit dan ramah untuk lingkungan. Baik, terima kasih kakak. Jadi buat para hadirin mungkin bisa berkunjung ke stand Gracious Project. Karena ini sangat menarik sekali untuk UMKM dan untuk keseharian kita juga. Betul karena sekali. sangat natural dan diproduksi dengan bahan-bahan natural juga itu kak. Iya. Terima kasih kakak. Mungkin Hai, kita lanjut ke stand berikutnya. Stand Ini ketiga. dari Authentic Style. Wow, sangat menarik. Didesain dengan artis desain yang tidak meninggalkan khas Bali. Sangat menarik. Iya, untuk informasi juga ada songket beratan, Oke, mungkin yang Bali Sembiran. ibu-ibu atau adik-adik yang ingin melihat atau melestarikan daripada karya seni pariwisata Bali mungkin bisa ke stand Authentic Style. Karena di sini desainnya sangat menarik dan modis dan sangat modern. Halo kakak. Oke, yang berikutnya kita stand lanjut. selanjutnya ini dari Ganesha Stand Inovasi Teknologi. Mungkin bisa bicara sedikit-sedikit dari mana? Dari Undiksa kakak. Ini baru sih kak, baru beberapa minggu. Baru berapa minggu ya? Bisa dijelaskan apa yang produk yang dipamerkan di GTIC 2022 ini? Ini ada lontar, namun bisa diaplikasikan dalam bentuk AR atau augmented reality. Kak. Oke. Jadi bisa menceritakan ada 7 barong yang ada di Bali dan Oke. juga ada cerita dari Kebo Iwa dan Bu lain. Iwo, oke. Jadi di lontar ini meninggalkan sejarah tentang sejarah-sejarah pariwisata di Bali.
Oke, luar biasa. Mungkin tadi ada disebutkan dari 7, apa tadi? Barong-barong itu, ada 7 barong. Itu bisa disebutkan ada barong apa saja yang akan ada di lontar? Salah satunya ada barong macan, Kakak. Barong macan, oke, sangat menarik. Jika ada yang ingin memesan, itu bagaimana pemesanannya? Itu bisa langsung di sini, Kak. Ada kartu namanya. Oke, kartu nama. Bagus ini untuk jadi oleh-oleh ya, Kak. Oke, semangat ya untuk menjaga saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Oke, Kakak. terima kasih. Mungkin kita akan Sekarang berkunjung kita ke stand sebelah barat. kiri saya. Iya, sebelah kiri kita. Gimana? Oke, mungkin kita bisa menyapa juga yang ada di Zoom meeting, di mana kita bisa melihat kemeriahan acara GTIC 2022. Selain stand-stand yang ada di dalam ruangan Widya Padma ini, Kak Hendra, kita juga memiliki stand-stand yang ada di luar ya, tentu. gedung ini, dan itu tidak kalah menariknya juga dari stand-stand yang ada di gedung Widya Padma ini. Dan salah satunya saya ketahui itu ada coffee. Buat yang mau coffee break bisa langsung kunjungi stand coffee yang ada di depan gedung Widya Padma ini. Widya Mungkin kita Padma. langsung saja ya ke stand berikutnya. Oke, luar biasa, sangat meriah untuk acara GTIC 2022 ini ya, Kak. Iya, betul sekali. Sekarang kita bisa melihat ada 4 stand yang ada di depan kita. Oke, di sini sudah terbaca juga untuk nama-nama standnya. Oke, kita mulai dari Dumogi Dumogi Craft Craft. Stand. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari Dumogi Crafts. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih ya, Dumogi tidak apa. Craft ini? Ya, silahkan. Dumogi Creation ini usaha kreatif yang menjual kado dan home decor khususnya. Dekor ya. Ya. Kita juga bisa melihat ini udah ada price listnya ya. Ini Ya, harganya 90. itu lampu grafi. Wow, bisa jadi hadiah Ya, cocok. graduation. Dan Cocok juga untuk kado. mungkin yang punya pasangan bisa juga beli dari Dumogi Craft. Oke, saya tertarik dengan nama Dumogi. Kenapa memilih nama Dumogi Craft sebagai UMKM? Awalnya Dumogi ini kan kalau bahasa Bali artinya harapan. Iya, betul. Kita ingin harapan Bisnisnya ini Ya, ya bisa maju. berkembang ke internasional mungkin. Ya, Dan di sini itu. juga kita akan memamerkan juga ajang kesempatan kamu untuk bisa memamerkan Dumogi Craft ke internasional Ya. gitu. Ini ada Cristiano Ronaldo loh, bagus banget. Ini kamu yang desain sendiri? Oh, dari tim. Berarti ini berjalan bersama tim ya. Tuh. Oke, bagus. Kalau untuk pemesanan, gimana cara untuk pemesanannya kita kalau kita mau beli dari produk Dumogi Craft? Oke. Kalau Shopee itu ada di @Dumogi Dumogi, Creation. iya. Dan di Tokopedia itu Tokopedia, ada di Dumogi. Oke. Jadi mungkin Valentine udah lewat ya. Udah tapi lewat. graduation mungkin sebentar lagi nih, Kak. Bulan Oktober. Semoga sebentar lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mau berikan hadiah untuk ke pasangan Bisa atau disiapkan. untuk ke bestie gitu, ke bestie bisa kontak-kontak pesan ke Dumogi Dumogi Craft. Oke, sangat menarik sekali dan semoga sukses. Terima kasih Iya. Kakak. Selanjutnya itu ada di Miracle Essential Oil. Miracle Lengis. Wow, ramai sekali ya. Ada berbagai macam ya untuk Ini Miracle. jenisnya. Oke, mungkin sedikit bincang-bincang dengan ibunya. Mungkin bisa sedikit Miracle memperkenalkan Lengis. produknya. Iya. Oke. Silakan Ibu.
Baik, kami dari stand Miracle Lengis, ini adalah virgin coconut oil, olahan murni ya dari kelapa tua, kelapa fresh, sehingga ternyata setelah hasil pengolahan kelapa itu memiliki manfaat untuk kesehatan yang luar biasa. Jadi nggak cuma untuk dikonsumsi, tetapi juga kami mengembangkan menjadi produk kosmetik. Wow. Jadi ada sangat skincare natural murni, benar-benar Oke. tanpa bahan kimia. Sehingga base-nya VCO kita campurkan dengan ekstrak yang lain, tanaman tentunya. Itu bisa jadi skincare yang lokal ya, lokal dari bagus petani untuk kulit lokal. juga ya. Dan ternyata bisa ke mancanegara. Hasilnya juga oke banget, boleh dibuktikan. Oke, boleh Oke, jadi dibuktikan. pengembangan Miracle Lengis itu kita bisa buatkan brand menjadi produk Tantra Botanica. Bisa dikepoin Instagram dan Facebook FB-nya ya. Oke, Terima untuk kasih. FB dan IG-nya tadi dari Ya. kita bisa melihat di mana? Baik, untuk Facebook ada Miracle Lengis, kemudian Instagramnya juga Miracle Lengis. Dan untuk pengembangan produk kosmetik, skincare natural, kami punya Tantra Botanica, ada Instagramnya, ada juga Facebooknya. Oke? Oke, untuk cara pemesanannya bagaimana tuh Kak? Kalau misalnya Baik. kita mau pesan untuk Miracle Lengis-nya. Pemesanan bisa online, jadi dengan follow sosial medianya, di sana sudah ada Betul. linknya, sehingga bisa langsung klik, order, dan juga kami ada di Shopee. Di Shopee, oke. Ya. Karena sudah perkembangan zaman nih UMKM harus berkembang UMKM juga. harus mengikuti, Iya betul bahkan kita banget. go internasional Iya, ya. harus. Karena kalau udah perkembangan zaman teknologi ini, yang dari Bali pun bisa langsung pemesanan dari internasional. Hal yang paling menarik justru langganan kami itu lebih banyak dari luar negeri. Wow, Mereka menggunakan sangat menarik VCO itu sekali. sebagai bahan baku skincare natural. Jadi kalau teman-teman suka pakai skincare dari luar, Iya. dari Korea, itu ternyata base-nya dari kelapa kita loh. Oh, Dari bagus VCO banget. kita, ya. Jadi VCO ini merupakan basic skincare, perawatan rambut, perawatan wajah, bahkan untuk kesehatan. Sehingga kami berkolaborasi dengan medis, ya, Iya, dengan teman-teman medis untuk klinik perawatan luka, kemudian stroke, kemudian komunitas diabetes, jantung. Iya. Sangat bermanfaat, sehingga untuk yang punya tanah di Bali, yang punya pohon kelapa, ngiring, lestarikan ekosistem kita di Bali karena hasil pengolahan yang diolah dengan baik itu ternyata sangat diakui di Menghasilkan mancanegara, juga. punya Iya, value baik. lebih. Baik, untuk pariwisata di Bali, khususnya masyarakat Bali harus bisa melestarikan apa Ya. kreasi dan pariwisata di Bali, Betul. khususnya di UMKM lokal Kita pariwisata di punya Bali. konsep Trihita Karana Iya, ya. betul Jadi sekali. tidak hanya gratitude dengan bersyukur dengan Tuhan, tetapi kita juga menjalin kolaborasi dengan Iya. rekan-rekan dan juga kita melestarikan alam. Sehingga dari produk alam, kemudian kita kolaborasi dengan teman-teman UMKM, Betul hilirisasi sekali. tercapai. Betul. Ditunjang dengan keyakinan kita pada Tuhan yang Maha Mulia ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Untuk Miracle Lengis ini udah berjalan berapa lama kalau boleh tahu? Kak? Kami baru lahir. Baru lahir. Kami baru lahir, sehingga pandemi ini mengajarkan bahwa ada bersyukur yang luar biasa Betul ya sekali. dengan kondisi yang terjadi. Lebih bangkit Tetapi kembali ya. tidak dengan mengeluh, kita harus punya ide Berjuang. kreatif. Sehingga adanya ide kreatif dan inovasi itu bisa membuat suatu nilai plus yang ternyata manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Banyak Betul sekali yang sekali. terbantu ya dengan menjadi reseller dari produk kami. Iya, betul sekali Kak. Baru lahir namun sudah melekat di hati. Miracle Lengis. Sudah Sesuai dengan matang namanya sekali. ya. Iya, Miracle Lengis. Oke, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Kak. banyak. Iya. Semoga sukses dan dilancarkan selalu untuk Miracle. Dan go internasional. Ayo dibeli Bapak. Dibeli Bapak. Oke, sebelumnya di panggung kita sudah ada akustik yang saya kenal dari Marta. Selamat menikmati untuk para hadirin dari akustik kami. Wow, ini dari teknik Sekarang mesin ada di PNB. teknik mesin PNB. Wow, memang Kak, teknik mesin PNB ini emang juara dan sudah banyak mengikuti lomba-lomba serta banyak juga untuk menciptakan teknik-teknik yang baru itu Kak. Ini kapasitas bahan baku, bahan bakar gas LPG.
lengkap juga Oke, dengan ini destilasi mungkin orangnya alkohol. lagi tidak ada, tapi memang teknik mesin PNB ini sangat luar biasa. Dari perjalanannya dia itu banyak banget untuk mencari prestasi-prestasi yang bisa mengembangkan PNB ke nama yang terbaik gitu kan. Iya, mantap. Oke, mungkin yang terakhir kita ke Bank BPD Bali. Sponsor kita. Bank Oke. BPD Bali. Ini adalah di mana kita biasa mahasiswa menabung dan membayar uang kuliah kita Pasti di di Bank BPD BPD ya. Bali. Oke. Sangat menarik sekali. Mungkin bisa sedikit sedikit wawancara, berbincang-bincang dengan berbincang-bincang. Trisna mungkin dari Bapak siapa? Sorry. Cipto. Oke, Bapak Ya. Cipto, terima kasih kembali. Terima kasih banyak telah bisa mensponsori acara ini dengan baik dan sangat dibilangnya Kak. Karena Bank BPD Bali ini merupakan patennya kita untuk bisa menabung. Mungkin Betul. sedikit-sedikit ada yang mau menabung tapi ragu, gimana tuh Kak? Ada yang mau menabung tapi ragu nih untuk menabung banyak di Bank BPD tuh gimana untuk kakaknya? Ragu gitu Iya, ya. Jadi saya kira kalau untuk teman-teman baik itu dari para dosen iya, dan sampai juga dengan mahasiswa juga ya. mahasiswi nggak ragu nabung di BPD Iya, Bali. harus ya. Karena Ya, menabung pasti- itu bagus juga. pasti ya. Iya, betul sekali. Karena kita juga tahu. Yang penting kan sekarang bagaimana caranya mahasiswa itu untuk rajin menabung. Iya, betul sekali. Terus menggunakan semua transaksinya baik itu pembayaran UKT dan yang lain-lain itu menggunakan QR, rekening. iya. Nah, terus juga mobile banking Iya, gitu betul ya. sekali. Jadi harus rajin menabung. Iya, Ya. karena menata masa depan yang sangat gemilang bersama Terutama- BPD Bali. Terutama juga sudah support untuk QRIS ya, karena sekarang kan sudah semuanya go digital. Ada Iya, bisa betul. untuk support link aja, OVO, GoPay, Dana, Permata Mobile, dan Go Mobile. Iya betul. Kalau kita udah menabung di Bank BPD Bali, kayak nggak usah bawa uang deh Kak. Taruh aja di Bank Iya, BPD, betul. terus kita ke Indomaret udah ada payment yang berupa Ada QR, QRIS. ya sudah tinggal Ke scan aja. coffee shop juga ada QRIS. Sekarang udah ada pakai Dana, mau beli pulsa pun bisa pakai link aja. Betul Melalui sekali. kita tinggal top up aja dari Bank BPD Bali ke platform-platform yang kita mau Iya, betul. kita top up gitu. Pokoknya Luar semua biasa dari banget. handphone. Bisa tinggal langsung scan QR aja. Iya betul sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima kasih, Cipto Bapak. dan kakak, terima kasih dan semangat untuk hari ini dan kedepannya. Terima kasih. Terima kasih.